Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya, kembali di Pro 4 RRI Padang. Dan kali ini seperti yang sudah kita share juga di media sosialnya Pro 4 ya, di Instagram. Dari kemarin kita udah share juga flyernya. Hari ini saatnya kembali kita di Bincang Musisi Minang. Dan di studio Pro 4 RRI Padang sudah hadir dong narasumber kita, salah seorang musisi muda dari ranah Minang, yaitu Maulan Dava. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mukanya Dava mana ya? Nah, ini dia. Sahabat budaya, silakan saksikan juga siaran kita untuk hari ini langsung di channel YouTube Pro 4 RRI Padang ya. Jangan lupa di subscribe. Dava juga jangan lupa. Oh, siap Kak. Siap. Di like dan juga di share ya. Dan sahabat budaya, di sesi pertama tadi kita sudah saksikan dan kita sudah dengarkan satu single dari Dava berjudul Tasisiah di Nankayo, Sedih Galau. Ini merupakan salah satu ciri khas dari lagu-lagu Minang, setuju Dava? Iya benar ya. Iya, dan termasuk Dava juga ngikutin tren ini ya. Iya. Oke, ini judulnya Tasisiah di Nankayo. Dari judulnya udah ketahuan ya, ini masalah harta dan tahta. Nah, untuk lagu ini sendiri, ini rilisnya kapan sih Dava? Rilisnya kalau nggak salah 2 bulan yang lalu Kak. Oh, masih fresh juga? Masih fresh. 2 bulan yang lalu. Tapi sebenarnya kalau Dava sendiri berkecimpung di dunia musik Minang ini sejak kapan? Kalau single itu baru single perdana Kak. Itu baru single perdana, Iya, single 2 bulan yang perdana, lalu. iya. Berarti baru terjun di tahun 2021 ini. Iya. Ini emang telat mulai atau memang baru kumpul niatnya pengen serius di musik Minang sih? Kalau dulu sih cuman hobi buat cover gitu Kak. Cover lagu di post di Instagram. Terus alhamdulillah 2021 ini kemarin tuh diajak sama Bang Vicky selaku Pimpro dari Alta Record buat Oh, kirain Bang bikin Vicky yang single, juga musisi itu. Bukan ya? Iya. Oh iya. Iya. Vicky yang ada di studio Pro 4 ini. Iya, ada Kak. Oh, ternyata andilnya besar ya. Besar. Lihat potensi Vicky gitu. Kenapa baru ngelihatnya sekarang? Emang baru suka nyanyinya sekarang apa gimana? Kalau nyanyi sih kalau fokusnya sih baru 2021 ini Kak. 2021. Iya. Nah, sebelum-sebelumnya kemana suaranya disimpan aja? Cuma jadi hobi di cover di Instagram gitu. Oh, berarti Vicky-nya yang gak sensitif nih, gak lihat nih potensinya. Setelah di tahun 2021 dan itu langsung disambut sama Dava dan langsung setuju bikin single ini. Ya ada beberapa bla 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 dikit gitu Kak. Baru. Oh gitu. Ya. Dan untuk proses satu single ini butuh waktu berapa lama sih? Lebih kurang 1 bulanan lah Kak kalau nggak salah. Ya. 1 bulan. 1 Itu bulan. mulai dari ini kan lagu baru kan ya? Ya. Ciptaan? Ciptaan dari Junaidi DJ sama Andri Koga. Sama Andri Koga. Iya. Jadi Andri Koga ada, Vicky Koga ada, Vicky Junior ada. Namanya semua Kak. Hampir mirip-mirip ya, Iya, tapi nggak hampir saudaraan ya? Enggak. Nggak saudaraan. Jadi ini memang singlenya di request khusus untuk lagu yang dibawain sama Dava gitu. Iya. Oke, dan akhirnya ketemu judulnya Tasisiah di Di Nankayo. Nankayo. Iya. Itu memang karakter suaranya Dava cocok di lagu-lagu melo atau memang ngikutin karena lagu-lagu Minang banyak yang melo seperti yang kita bilang tadi? Ngikutin aja sih Kak. Ngikutin Iya, aja. ngikutin. Kalau Dava sendiri sebenarnya feelsnya lebih suka bawain lagu yang cepet beatnya atau yang rada-rada melo juga? Rada-rada melo sih Kak. Iya, kenapa? Supaya biasa kan perginya ke cewek gitu. Oke. Nah, jadi ngerasain. Oh gitu. Ya kayaknya ada maksud terselubung di balik itu ya. Biar jadi magnet untuk para ini ya, para perempuan Iya. ya. Karena biasanya perempuan gampang baper. Tapi kalau lagu Tasisiah di Nankayo ini sendiri ceritanya tentang apa sih, Dava? Ceritanya tuh tentang seseorang yang kalah di Ini urusan percintaan ya? Urusan percintaan sih, percintaan. ya. Terus dia ada saingan. Ada saingan sama di saudaraan juga Kak.
Oh, saudara juga. Saudara juga. Saudaranya tuh kaya. Dia tuh orangnya sederhana gitu. Disisihkan gitu. Oh gitu. Iya. Biasanya fenomena asli di masyarakat juga ada yang seperti itu Ada ya. sih, ada. Karena walau bagaimanapun lagu-lagu itu inspirasinya pasti dari keseharian. Iya. Memang yang kurang berada kayaknya nggak terlalu dianggap dalam keluarga. Benar. Termasuk dalam usaha percintaan ya. Iya. Yang menang itu adalah Itu sih. iya, harta dan tahta tetap balik lagi ya. Oke, berarti untuk di musik sendiri, kalau musik Minang mungkin baru di tahun ini. Baru. Tapi cover-cover itu udah dari kapan? Udah dari kelas 2 SMA sih Kak. 2 SMA udah mulai cover lagu. Udah mulai cover lagi. Berarti sebenarnya potensinya di keluarga sendiri udah tahu nggak sih kalau Dava itu sebenarnya jago nyanyi gitu? Kalau potensi, kalau cuman hobi doang dulunya Kak. Keluarga Nggak nggak ada tahu? fokus gini. Keluarga nggak support misalnya gitu? Support sih. Support ya? Iya. Iya. Tapi memang mau diseriusinnya di tahun ini aja. Di tahun Dulu ini. kayak ya hobi-hobi aja gitu ya, nggak pernah serius ikut ajang seperti Vicky dulu ikut ajang pencarian bakat Iya, bidang tarik banyak. suara Iya. gitu, banyak prestasinya. Kori juga ya. Kalau Dava Kalau prestasi sih nggak ada rasanya. nggak ikut-ikut lomba gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Atau di sekolah diandelin kalau acara-acara apa gitu pasti Dava yang disuruh nyanyi. Ada sih. Ada. Berarti emang lebih tahu sekolah ya? Lebih tahu sekolah sih. Atau emang dulu di sekolah ambilnya jalur apa? Organisasi gitu emang di bidang musik, seni gitu? Kalau ada kan, kalau dulu SMA kan ada OSIS gitu Kak. Iya, ambil yang bidang seni. Emang bidang seni Iya. dulu sukanya ya. Akhirnya di tahun ini bisa dikembangkan. Kira-kira Maulana Dava sendiri kan udah lihat nih perkembangan musik Minang. Banyak sekali musisi-musisi baru yang muncul. Kira-kira Dava pengen punya ciri khas tersendiri nggak yang bedain Dava dengan musisi-musisi lain? Kalau ciri khas pengen sih Kak. Kira-kira di mana? Udah dapet belum sekarang? Masih biasanya sih sering jalan waktu ya Kak. Pengennya lagu-lagu melo gini. Nah gitu. Karena memang lagu Minang seperti orang tahu itu lebih apa ya? Lebih susah juga cari apa namanya? Aduh, Vicky, garinya ya. Garinya itu harus ada gitu iya. ya. Dava udah dapet belum tuh? Masih belajar sih Kak. Belajar. Iya, Tapi belajar aja udah oke, Waduh. suaranya gimana diseriusin. Tapi Dava ini otodidak berarti ya, nggak diseriusin ikut kursus vokal atau apa gitu? Enggak Kak, palingan diajarin sama mama di rumah gitu aja Kak. Oh jadi emang ada darah musisi selain Vicky ya? Itu udah kentara banget tuh jiwa musisinya. Ada, mama berarti? Mama dulu pernah bikin single juga Kak. Oh ternyata itu turunan darahnya dari mama juga ya. Dan Vicky akhirnya juga punya turun nyanyinya gitu ya. Iya. Tapi dari panggung ke panggung udah ada nggak sih? Apalagi setelah adanya single ini. Kalau biasanya sih nyanyi di itu doang Kak, di kafe, duduk-duduk lah sama teman, terus nyanyi di kafenya gitu. Oh gitu, bukan dijadiin job atau gimana? Bukan. Emang belum ya? Belum. Masih sekedar hobi sekarang. Masih sekedar hobi. Hobi yang siapa tahu nanti bisa menghasilkan gitu Iya. ya. Tapi kalau semakin kesini ngelihat peluangnya seperti apa? Oh makin sini sih alhamdulillah baru ngerasain sih Kak. Kalau di bidang nyanyi ini besar sih peluangnya gitu. Iya, cukup besar ya. Iya. Udah kerasa belum nih? Udah alhamdulillah sih. Udah, alhamdulillah. Jangan malu-malu gitu. Kalau ada rezekinya nanti dibagi-bagi sama keluarga, tenang aja. Jadi ada coachnya juga, walaupun ini tidak di jalur resmi, tapi dapat dari orang tua. Ya. Terus juga dari sepupunya Dava sendiri Bang ya. Vicky, ya. Vicky. Terus ada lagi saudaranya yang memang di jalur musik gitu. Kalau saudara sih itu doang Kak. Itu doang Mama, ya. sama abang. Oh gitu. Berarti kalau untuk kesininya nggak mau diseriusin lagi, pengen kursus? Pengen. Udah ada ke arah sana atau masih sekedar keinginan aja ini? Udah ada, cuman sekarang lagi fokus sama kuliah gitu Kak. Oke, kuliah di mana? Kuliah di Politeknik Negeri Padang.
Politeknik Negeri Padang. Oke, berarti stay-nya di Padang ya? Stay-nya di Padang. Cuma aslinya Payakumbuh. Aslinya Payakumbuh. Oke, kalau gitu sahabat budaya. Silakan untuk sahabat budaya yang ingin bertanya kepada Dava di sore hari ini bisa langsung ke line telepon kita di 0751812414 atau juga di 08116609240. WhatsApp udah ada yang masuk. Sore kakak, aku Suci di Andalas. Siapa nih musisi lokal dan nasional yang jadi idolanya Bang Dava dan kenapa? Tuh, silakan dari Suci. Dari yang mana dulu kak? Yang nyanyi Minang dulu? Iya boleh, musisi lokal siapa tuh yang jadi idolanya Dava? Jangan sebut nama saudara ya. Nyanyi Minang sih yang sering didengerin tuh banyak sih kak. Banyak? Banyak. Dikerucutin dong. Biasanya Arif sering tuh. Oh Arif, makanya pernah cover lagu Arif ya. Iya pernah. Arif soalnya orangnya humble juga, Iya, walaupun baik, di sana lagunya, suaranya juga udah punya ciri khas ya. iya. Berarti itu yang musisi mudanya, yang seniornya ada nggak? Seniornya Ada Hari yang Parintang ada. Hari Parintang. Iya, Hari Parintang. Itu yang suka didengar-dengar, yang kadang tanpa dapat sadari itu kayak jadi apa sih contoh buat Dava dalam bernyanyi Minang gitu iya, ya. benar. Oke. Kalau lagu nasionalnya siapa penyanyi nasional? Nasional sih Judika gitu kan. Kalau Judika nggak usah ditanya kenapa ya. Iya. Semua orang sih kak. Iya, itu udah macannya festival, udah Iya. dijuri di mana-mana ya, emang luar biasa sih jadi panutan. Jadi nggak cuma artis nasional aja, yang lokal juga ada yang jadi panutan kita, terutama dalam bernyanyi. Dan kita Iya. memang cukup berbangga Dava, banyak sekali musisi-musisi muda Ranah Minang sekarang ya. Iya. Kalau melihat persaingannya yang ada sekarang gimana menurut Dava? Soalnya banyak banget ya yang muncul-muncul di era tahun 2020, 2021, munculnya berupa single-single aja gitu. Dava ngelihatnya gimana? Masih bisa bertahan nggak sih nanti ke depannya? Masih sih kak. Tergantung kalau fokus sih bisa sih. Nah sekarang fokus apa enggak? Atau nyambi-nyambi aja nih? Fokus sih. Fokus ya? Mau fokus lagi. Emang udah semester berapa sih sekarang kuliahnya? Sekarang udah tahun terakhir kak. Oh udah lagi nyusun nih Iya, sekarang. lagi Jurusan apa sih Dava? Jurusan Teknik Elektro kak. Oh teknik elektro. Oh ya udah nih lampunya mati satu. Oke, jarang-jarang kan orang jalurnya teknik elektro terus jago nyanyi ya, cakep pula kan. Bisa Aduh. dibawa ke tengah kan, bisa jadi model juga. Kepikiran nggak jadi model? Jadi model belum sih kak. Belum, Iya belum. nggak mau ya? Kalau ada Peluangnya ke arah peluangnya, sana ya boleh juga boleh nih. juga kak. Soalnya rata-rata yang jadi musisi di sini jalurnya itu jalur seni. Rata-rata jebolan dari kalau nggak isi FBS gitu kan ya. Ini Tapi elektro ya. ternyata elektro. Ngotak-ngatiknya listrik, ternyata jago nyanyi juga. Hebat nggak tuh? Oke, baru satu lagu nih sahabat budaya yang tadi kita dengerin. Tasisiah Dinan Kayo. Boleh nggak sih kita dengerin bagian referennya dikit lagu yang ini Dava? Lagu yang tesis ya. Tasisiah Dinan Kayo. Referennya dikit aja. Ini single perdana yang dinyanyiin sendiri. Karena aku lihat kisi-kisinya udah ada yang bakal duet juga ya. Aduh, ya. Udah keduluan tuh promonya. Oke kalau gitu silakan Dava. Yang ref aja kak. Referennya aja. Onde usahlah mande baibo hati, hapuilah ai mato mande, disiko den tanam dalam diri, adodun sana indah paguno. Oke. Itu emang harus diresapi ya kalau Harus nyanyi itu. diresapi, Kalau Kak. nggak dapet gitu ya, nggak nyampe benar. ke telinga Iya. pendengar ya. Kalau untuk proses pembuatan video klipnya sendiri gimana tuh prosesnya? Itu udah termasuk dalam 1 bulan itu ya? Iya udah masuk. Biasanya kalau konsep video itu dari kita musisinya atau dari produser atau dari mana? Kalau konsepnya sih sama-sama aja sih kak, direncanain dulu gitu. Oh dirembukin bareng-bareng, bagusnya iya. seperti apa gitu ya. Dan karena ini single perdana, itu menemui kendala nggak sih? Kalau kendala ada kak, ada sih kak. Seperti apa kendalanya?
Kemarin tuh banyak sih, contohnya hujan kayak gitu. Ya. Itu untuk proses syuting ya. Proses syuting. Tapi kalau secara finansialnya ada gangguan nggak? Itu biasanya untuk produksi itu disupport dulu atau memang biaya pribadi sih awal-awal itu? Di support sih kak. Oh disupport langsung sama itunya. labelnya? Iya sama labelnya. Oh gitu, karena dapatnya label yang cukup ternama juga Iya, alhamdulillah. ya. Jadi prosesnya lancar gitu Iya, ya. alhamdulillah kak. Kalau pertama di depan kamera berarti ini kan? Iya sih kak. Waktu itu gimana? Pasti grogi lah. Grogi ya. Pasti Tapi grogi. itu ada lawan ininya nggak sih? Waktu itu actingnya? Oh, Apa kalau sendiri talent, aja? Talentnya kalau waktu itu nggak ada kak. Kalau yang lagu ini, yang tersisa ini nggak ada. sendiri ya? Sendiri aja. Oke, itu berapa lama take sih? Soalnya kita pertama ya. Kalau orang nggak biasa depan kamera, jangan depan kamera, depan mikrofon aja nggak ada kamera itu butuh waktu juga penyesuaian diri kan ya. Lumayan banyak sih kak. Lumayan banyak. Tag ini salah, grogi. Iya, Tapi itu ada yang ngedirect ya? ada. Ada. Kalau wardrobe-nya gimana? Sendiri? Wardrobe-nya sendiri sih kak. Kalau Sendiri awal juga. waktu itu ya. Oke, kalau gitu. Ya deh sahabat budaya, nanti kita gali lagi seperti apa sih perjalanan musiknya Maulan Dava di ranah Minang ini. Kita akan dengarkan kembali. Ini lagu yang kayaknya lebih hot lagi nih dari yang tadi ya. Iya. Iya ya, Taulang Rayo di Di Rantau. Rantau. Apalagi nih momennya pas kemarin ya, pas Lebaran ya. Oke, kalau gitu sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Kita akan kembali dalam bincang musisi Minang bersama Maulan Dava. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
105,4 MHz Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kembali kita di Bincang Musisi Minang dan masih bersama Dava. Halo. Iya, Dava, ini walaupun baru di tahun 2021 ya, tapi udah punya fansnya nggak sih? Wah. Kalau fans sih Jangan ragu-ragu jawabnya. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah udah ada. Udah. Dikasih nama sendiri nggak sih? Belum ada sih Kak. Sananya Maulan Dava. Iya. Belum ada ya? Belum ada Kak. Kalau nama sih belum ada Kak. Nama belum ada, tapi yang mengagumi itu cukup banyak. Alhamdulillah ada Kak. Itu dilihat dari mana sih? Dari komentar dari pas lagunya. Oh gitu. Iya. Dava suka live gitu juga nggak sih? Kalau enggak Kak. Enggak suka Malu ya? sih orang. Iya. Iya, orang elektro emang banyak yang suka malu sih. Waduh. Aku orang elektro malu-malu juga, tapi nggak malu-maluin sih. Oke, di line telepon silakan 0751812414 atau di 08116609240. Tadi kita udah dengerin lagu yang kedua Maulan Dava, judulnya Taulang Rayo di Rantau. Lagu karya siapa nih Dava? Masih Andri Koga sama Junedi DJ Kak. Oh masih. Iya. Dan ini inspirasinya otomatis ya, Idul Fitri di tengah pandemi. Udah 2 kali nggak pulang kampung gara-gara ini Iya. corona. Dan itu dilihat dari video klipnya menghayati banget jualannya. Wah. Itu siapa yang kasih ide pertama sih? Kasih ide sih mama sih Kak. Oh mama, Iya. mama terlibat juga di Iya. produksinya. Jadi Berencana gitu. jadi di sana konsepnya mungkin bisa diceritain ke sahabat budaya seperti apa? Konsepnya Dava tuh lagi di rantau orang jualan martabak gitu Kak. Terus udah 2 tahun Kak pulang gara pandemi sama Kesulitan ekonomi ya. sih ya. Jadi itu perannya juga sendiri ya? Peran sendiri. Peran sendiri Iya. juga, tapi emang di stylenya kayak orang susah gitu. Tapi kalau tukang jual martabak begitu, itu pasti rame tuh dagangannya. Waduh. Oke, jadi konsep itu bisa datang dari siapa aja ya. Iya. Kalau cocok bungkus langsung di-share, di tag gitu ya. Dan untuk tag yang kedua pasti lebih enjoy dong daripada yang pertama. Iya Kak, enjoy lah. Oke. Nah yang telepon ada nih, silakan di 812414. Halo, assalamualaikum. Ya, minta ingin disepakati Kak. Oh iya, dengan Fitro. Ini ada Dava Fitro. Bagaimana sih kok bisa saja Dava masuk ke musisi Minang? Oh ini mungkin Fitro baru dengerin ya? Iya. Oke ya, mudah-mudahan aku juga patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, nutupnya kenceng banget sih Fitro. Jadi kaget nih kita nanyanya kenapa sih bisa masuk ke musik Minang gitu, ya gitu. mungkin baru dengerin. Iya. Bisa diulas sedikit lagi nih. Silakan. Gara tadi awalnya tuh diajak sama Pimpronya Alta Record gitu Kak. Jadi emang diajak join karena kelihatan ada potensi gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi singkatnya begitulah, kalau diuraikan panjang nanti panjang nih cerita. Sampai malam Kak. Sampai malam ya. Oke kalau gitu. Nah sekarang kita ke WhatsApp juga di 081166 09240. Ada siapa nih? Coba di WhatsApp. Ani. Ada Ani di Bypass. Ani bertanya, wah ini agak pribadi nih. Kakak udah punya pasangan belum? Gitu sama emot nutup mulut gitu. Ceritain dong pengalaman menarik pada saat manggung katanya gitu. Yang pertama dulu dijawab. Pertama dulu. Kalau pasangan sih pasangan apa nih Kak? Pasangan hidup. Iya. Kalau nikah belum Kak? Nikah belum. Punya pacar deh. Pacar belum Kak. Belum. Iyalah diawasi sama sepupunya terus nih abangnya. Jadi takut kan pada deket. Jadi emang belum ya? Belum Kak. Iya, jadi bahagia tuh para pencinta suaranya Dava di luar sana ya. Nih ceritain dong pengalaman menarik saat manggung. Pernah manggung di mana aja Dava? Kalau manggung kafe-kafe sih Kak. Pernah punya cerita menarik gak? Pernah sih waktu itu
pengennya manggung tuh pas nyanyi berdiri gitu Kak, pakai stand mic. Iya. Pas Pegang lagi gitar? enggak, Enggak. lagi megang mic, megang stand mic. Heeh. Pas megang stand mic tuh stand mic-nya patah Kak. Patah. Orang rame tuh. Waduh, Biasanya stand mic kokoh ya dari Iya, besi begini, kenapa iya. bisa patah? nggak tahu juga Kak. Itu keluar Pas tenaga dinaikin ke elektronya atas, ya. Hah? waduh patah. Patah. Ya. Nggak jadi tampil. Jadi sih cuman Ya agak rada agak malu juga rada sih. malu gitu. Tapi untuk tampil di depan umum sendiri sekarang masih ada demam panggung gitu nggak? Kayak ada grogi atau gimana gitu? Kalau grogi sih pasti ada lah Kak. Cuman di seiring waktu sih belajar terus. Udah bisa dikendalikan Ah, lah udah ya. bisa dikendalikan. Ya nggak mungkin lah. Kan saya seorang Maulan Dava, ngapain malu-malu Waduh. gitu kan. Coba jadi Maulan Dava. Suara oke, packagingnya juga oke. Wah. Harusnya sih percaya diri, itu menurut Iya. aku pribadi ya Dava ya. Nah kalau yang Dava rasain sendiri setelah dan sebelum bikin single ada nggak? Yang dirasain maksudnya ke diri. Orang lebih kenal Dava atau Ya ada Kak. Hmm, Orang lebih kenal. di luar itu pernah misalnya Dava jalan ada yang kenal apa gimana gitu? Ada 1-2 orang Kak. 1-2 orang ya. Emang minta tanda tangan? Ini kok abang yang nyanyi Patang tuh yang ini gitu. Ya baiklah. Yaudah jangan lupa follow pasti gitu kan. Boleh deh media sosialnya, Instagramnya apa? Instagramnya tuh @maulandava. Maulan Dava. Ya. A-nya 2. 1. 1 ya? Maulandava. Maulandava. Ya Maulandava. Kok aku tag-nya ada 2 ya? Enggak ya? Salah tag ya tadi. Maulan Dava A-nya 1, Maulan A-nya Dava 1. biasa ya. Iya, Maulan Dava Oke, biasa. terus juga ngomongin kita ke channel YouTube-nya nih. Karena sekarang media sosial nggak cuma sekedar buat pengisi waktu aja, Ya. bisa menghasilkan cuan juga ya. Nah, Dava sendiri juga manfaatin media sosial. Kalau YouTube ada sih Kak. YouTube ada. Ada. YouTube channelnya apa? Maulandava juga. Maulan Dava Iya. juga. Itu dibikin dari kapan? Dari sejak SMA kelas 3 kalau nggak salah Kak. SMA. Kenapa Iya. kepikiran mau bikin channel YouTube? Waktu itu emang kontennya pengen nyanyi ya? Pengen nyanyi aja Kak. Oh gitu. Hobi masukin ke Sendiri. YouTube. Inisiatif sendiri? Apa ada masukan juga? Masukan dari mama sih. Mama juga. Mama Wah, juga. Mama bener nih, tahu banget ya gimana cara support sisi lain dari anaknya yang suka ngotak-ngatik kabel Iya. gitu ya. Ini harus disupport nih yang kayak begini. Jadi dari 3 SMA itu udah mulai bikin channelnya. Udah bikin Itu dari awal emang cover lagu. cover lagu aja. Tapi aku lihat tadi videonya juga udah mulai di ini ya, di filter ya. Jadi nggak terlalu banyak itu videonya di channelnya. Memang Emang dikit baru gitu segitu. Kak. Iya, memang baru segitu. ya. Itu awalnya cover lagu-lagu nasional ya. Lagu nasional ada, lagu Minang ada. Lagu Minang lagu siapa ya? Lagu Arif? Oh lagu Ariel Iya. salah satunya. Iya. Oke. Dan ternyata sahabat budaya Maulan Dava itu nggak cuma nyanyiin lagu Minang, tapi juga lagu berbahasa Indonesia ya. Dan itu di bawah naungan label yang berbeda. Oke. Nah itu udah ada berapa single juga tuh lagu Malaysia apa lagu Indonesia sih ya? Ada yang pop Indonesia, ada yang slow rock gitu kan. Oh slow rock juga ada. Soalnya sekarang lumayan menjamur juga Iya, slow rock ya. Banyak slow rock sekarang. Rata-rata musisi Minang punya side jobnya itu lagunya slow rock Iya gitu benar, ya. benar. Dava juga ditawari hal Iya, seperti itu. iya. Jadi apakah itu memang melihat karakter suara seseorang atau memang setiap musisi harus menjajal juga nih slow rock gitu? Ya, kalau bisa sih semua lagu bisa kan. Oh iya. Kalau bisa, kalau Dangdut bisa. Dangdut enggak. Langsung enggak ya. Lebih susah dangdut berarti Iya, daripada benar, lagu Minang ya? Iya, Iya. cuman belajar Kak. Cuma belajar. Jadi belajar. ada berapa lagu Indonesianya? Rindu tak menentu. Mm-mm. Itu solo apa duet? Kalau rindu tak menentu solo Kak. Rindu Tak Menentu solo. Terus satu lagi berarti ada 2 single juga. 2 apa? Ini produser nih, Dua apa, 3? manajer ya. Ada 3 bahkan ya. Ya. Udah tuh kan. lumayan juga Kak. Yang lagu ininya Ada 5 sih. ada 5. Iya kalau Selamat lagu. Jalan Kasih. Ya, Selamat Jalan Kekasih yang baru yang Kenapa kemarin. pakai Garing Kau Pergi Untuk Selamanya? Itu emang ditinggal selamanya berarti Iya. ditinggal meninggal gitu Meninggal. ya? Oh gitu ya. Meninggalnya pas subuh gitu Kak. Pas subuh. Iya pas subuh. Dramatis Waduh. sekali. Ini jangan-jangan kekasih beneran nih Waduh. yang di video klipnya. Talent Enggak, aja. Talent aja. Iya, tadi kan udah bilang nggak ada. Iya. Dari Rindu Tak Menentu ya.
Ini ada beberapa, bahkan dulu cover-covernya ada bersama Fadilah ya. Ya. Ini suaranya seru juga nih Fadilah, aku denger-denger. Dan di channel ini, di channelnya Maulan Dava sendiri viewernya juga udah ribuan ya. Alhamdulillah Kak. Itu yang paling banyak viewernya yang mana tuh? Yang sama Fadilah. Sama Fadilah? Iya. Berarti ini udah dimonetize juga? Ada sih Udah yang mendatangkan klaim income? belum Kak. Oh belum? Ada yang klaim cipta gitu Kak. Oh gitu. Karena bawain lagu dari musisi yang udah terkenal duluan gitu bener. ya. Ya udah berarti cover lagu sendiri aja. Karena emang itu salah satu trik juga dan kayaknya latah gitu ya. Semua orang cover lagu yang lagi happening. Misalnya sekarang apa yang minyak itu? Minyak Abi sama Tak Lama. Nah, Iya. itu jadi pada pengen cover Cover, semua gitu, benar. nggak tahu mana yang oke coverannya. Nah, Dava begitu juga nggak sih? Enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak, misalnya ada lagu lagi booming, Mm-mm. palingan sebulan 2 bulan habis booming baru di cover gitu Kak. Oke. Tapi itu prosesnya emang izin dulu sama yang punya lagu ya? Ada yang izin, ada yang enggak sih. Oh, ada yang sih, ada yang enggak. Yang Pas enggak waktu itu, ini Kak. Pas kena waktu itu. copyright nih. Iya. Langsung diklaim sama cipta. Langsung diklaim ya. Padahal viewernya lumayan nih ya. Tapi dari beberapa lagu yang sudah tayang di YouTube itu yang mana? Yang mana yang paling banyak viewersnya? Yang paling banyak Udah viewersnya, ratusan ribu kayaknya ada alhamdulillah ya. ada Kak, alhamdulillah. Yang mana tuh? Yang Taulang Rayu di Rantau. Taulang Rayo di Ya, Rantau ya. Taulang Rayu di Rantau. Menurut Dava sendiri apa kekuatan lagu ini sampai viewersnya bisa banyak? Soalnya realitanya sama sih sama hidup masyarakat Minang yang sekarang Saat gitu. ini ya. Iya, Jadi emang terwakili yang di rantau gitu. suara anak-anak rantau yang nggak bisa Mm-mm, pulang kemarin ya. Bener. Lagu Dava tambah bikin orang mewek nih nggak bisa pulang ya. Oke, dan untuk next project udah ada? Insya Allah udah ada Kak. Udah ada. Udah. Indonesia apa Minang? Minang sih Kak. Minang. Lagu Minang. Solo apa duet? Duet sih. Duet ya. Aku udah lihat sih. Tapi mudah-mudahan prosesnya lancar ya. Amin, amin. Berarti sejauh apa progresnya sekarang? Yang untuk lagu Yang baru ini? sekarang. Heeh. Insya Allah abis ini mau rekaman Kak. Ada hujan loh. Iya. Besok lah ya. Besok aja deh. Oke, jadi rencana itu rampungnya udah ada target tersendiri. Itu biasanya dari labelnya ngasih target nggak harus selesai kapan gitu? Nggak molor sampai 10 lagu gitu nggak dibikin-bikin? Kalau target sih enggak sih Kak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti tergantung ke musisinya Iya, lagi. tergantung musisi. Kalau tambah lama sih kita yang rugi kan. Iya. Iya. Ada tuh yang molor-molorin tuh. Males banget udah dikasih karya juga. Berarti dalam waktu dekat itu ada satu karya. Ya. Satu karya. Mudah-mudahan prosesnya lancar Amin, ya. amin. Amin. Dan sahabat budaya udah pukul 17:50 waktu Indonesia pada saat ini. Masih bisa nih bagi sahabat budaya yang ingin ikut bergabung silakan di 812414 atau di 0811660924. Nah, berbicara tentang karir Dava di dunia musik, ada yang telepon. Kita angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa? Hai, ini dengan kakek Noji nih Kakek Noji. Ada di mana Kakek Noji? di Padang, Sumbar. Di Padang. Oke, Kakek Noji nanyanya apa nih ke Dava? Ini kebetulan sama dengan nama cucu kakeknya. Waduh. Oh iya, Maulan Dava atau jangan-jangan ini cucu kakek? Bukan. Coba lihat di YouTube dulu deh, Kek. Dapa Arkansa, cucu kakek Dapa Arkansa. Oh, Dava Arkansya. Iya, ini Dapa Maulan ya, Maulan Dava. Maulan Dapa. Kakek baru penggemar lagu Minang nih soalnya. Oh gitu, gimana? Kakek merantau lama di Jambi. Heeh. Jadi terakhir pulang ke Sumbar nih tahun 2016. Heeh. Jadi kangen semua lagu-lagu Minang. Kebetulan ada Dapa nih kan. Oke. Jadi kakek baru denger nih lagu-lagunya nih. Apa lagunya tadi judulnya? Taulang Rayo di Taulang Rantau. Rayo di Rantau. Tulang Raya di Rantau. Jadi Dapa ini memang orang Minang ya? Oh iya, orang Minang Kak. Orang mana tuh? Orang Payakumbuh Kak. Mhm. Kubang. Oh, Payakumbuh. Iya. Kubang. Iya. Iya. Ada nih martabak Kubangnya nggak top Waduh. di Padang nih. Ya, top di Padang martabak Kubang nih. Iya, dengan banyak rasa dan warna ya, Kek ya. Rasanya bukan main enak. Ini Mbak siapa namanya? Sama Mice, Kek. Misi. Mice. Mici belum pernah coba lagi. Apa belum coba apa? Martabak Kubang.
Lah sudah. Oke. Kakek Ya, Noji, sudah. apa? Lah sudah makan martabak kubang. Oh udah, nanti pulang siaran. Kakek Noji ada yang mau ditanyakan lagi ke Dava, kakek? Berapa banyak jadul lagu-lagu Minangnya? Oke, udah berapa lagu Minangnya ya? Kakek baru dengerin ya? Baru dengerin ini. Oke, atau harapan kakek ke Dava seperti apa, kek? Wah, semoga sukses selalu. Ya. Amin, amin ya Allah. Kuliah sekarang. Pasti kuliah kek. Untung semoga kuliahnya selesai, Amin. karirnya tidak bagus, Ya Allah. umur panjang, rezekinya murah, Amin. ya, sehat selalu ya. Amin. Nah, kakek doakan ya. Iya kek. Iya. Kakek juga selalu kek. Amin. Begitu juga Mince ya. Iya, terima kasih banyak, Semoga kek. sehat selalu Mince. Amin, Nah, amin, itu aja ya. ya. Iya, kek. Selamat ya Pak. Ya, Iya. Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak nih didoain orang tua ya. Semoga makin lancar jalannya. Amin. Karena kakek punya cucu juga namanya Dava. Oke, kalau gitu tadi pertanyaan kakek Noji, udah berapa lagu Minangnya? Kalau lagu Minang sekarang udah 2 kak. Ada yang 2. tadi. Ya. 2. Jadi tadi dua-duanya kita udah puterin juga, kek. Yang judulnya Tasisiah Dinan Kayo sama Taulang Rayo di Rantau. Jadi kakek kalau dengerin Perompat, request aja lagu Maulanda apa? Berarti itu untuk video klipnya kakek bisa lihat juga, dan sahabat budaya bisa lihat juga melalui channel YouTube Alta Record, dan juga yang lagu Indonesianya di channel Teras Musik. Teras Musik. Dan kalau untuk channel pribadinya Dava, Maulan Dava. Begitu banyak mukanya di YouTube ya. Dan untuk lagunya bisa di-request juga melalui Perompat RRI Padang. Untuk albumnya ditunggu aja. Siapa tahu nanti single-singlenya bisa dijadiin satu album gitu ya. Amin. Oke, kalau gitu. Dava, ini udah di penghujung juga kita Dava ya. Kira-kira harapan Dava ke depannya seperti apa di dunia musik nih, Dava? Harapannya semoga makin sukses gitu kak. Amin. Ya, makin sukses, terus karirnya lancar, panjang, kak. Amin. Dan kuliahnya jangan dipanjangin, udah semester akhir, nanti salah doa lagi. Kuliahnya semoga selesainya tepat waktu gitu kak. Tepat waktu. Deadline-nya tahun ini ya. Iya, insyaallah. Insyaallah. Jadi pilih nyanyi atau ngotak-ngatik elektro? Pilih nyanyi kak. Pilih nyanyi. Mending ngotak-ngatik elektro sambil nyanyi. Dua-duanya ya kak. Dua-duanya. Yang penting halal dan itu hobi gitu ya. Jadi berangkat dari hobi, banyak cara yang dilakukan oleh para musisi Minang. Ada yang memang dari kecil jago nyanyi, ada yang karena ditawari, ada yang karena les vokal, ada yang emang ya diketahui oleh keluarga punya bakat baru-baru ini. Yang penting itu bisa diasah dan bisa jadi sesuatu yang positif dan bisa banggain keluarga juga. Benar. Oke, kalau gitu Dava, terima kasih untuk kebersamaannya, sudah berbagi ceritanya. Kita harap ini lagu-lagu nanya Dava bisa di request juga dan bisa disaksikan juga oleh para belum ada namanya sih ya tadi ya. Belum ada. Sahabat budaya aja lah kalau gitu pendengarnya kita ya, bisa disaksikan juga di channel YouTube-nya berbagai label musik yang tadi menaungi Dava ya. Oke, kalau gitu sukses Dava, dan terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah ikut bergabung di sore hari ini dalam program Bincang Musisi Minang. Insya Allah di minggu depan kita akan kembali hadirkan dengan musisi yang berbeda. Terima kasih sahabat budaya, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio. Permisi, ada yang bagus nih di